Aktifkan dulu kameranya. Nggak pakai gula. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita sekarang adalah ALU ya, gitu. ALU, Arithmetic and Logical Unit gitu. Nah, ini untuk materi ALU Anda saya dari dari William Stalling juga ada ya gitu. Itu sudah saya share PPT-nya ya gitu. Jadi ini saya lihat kalau yang saya dari Marismano ini ya cukup ini ya, tapi kalau dari William Stalling kelihatannya lebih mudah dicerna lah oleh Anda ya gitu. Jadi itu ada sudah saya share ya PDF-nya. Ini sebenarnya materi ini mirip dengan arsitektur komputer ya gitu. Jadi kita melihat tapi lebih ini lagi ya. Di awal sistem mikroprosesor secara dipandang dari si aplikasi dalam macamnya, kemudian ke CPU-nya kemarin ya gitu. Nah, CPU-nya bahwa CPU itu dibagi jadi 3 ya komponen, yaitu apa? CPU, ALU, dan register. Nah, gitu. Kalau kemarin CPU itu dilihat dari organisasi registernya ya gitu. Kemudian sekarang ALU ya gitu. ALU atau Arithmetic and Logical Unit gitu. Nah, Anda di situ sudah kelihatan ya muncul ALU ya, Arithmetic and Logical Unit. Jadi ini bagian unit dari mikroprosesor ya yang melakukan perhitungan aritmetika dan logika. Nah, gitu. Jadi does the calculation, jadi melakukan perhitungan ya gitu. Nah, kemudian everything else in the computer is there to service this unit. Artinya apa? Nah, ini spesial. Jadi ALU ini jadi segala komponen-komponen yang lain ya gitu. ALU ini ada dalam rangka melayani ALU ini. Jadi ALU ini spesial gitu ya. Jadi dia dilayani oleh berbagai komponen lain. Yaitu kemarin CPU dan register gitu. Begitu. Bentar. Oke, lanjut ya. Jadi gambar kemarin yang ada ada CU, ada register ya, ALU ini. Nah, everything else in computer is there to service this unit. Jadi apapun yang ada di komputer ya di prosesor dalam rangka melayani ALU ini. Nah, apa isinya? ALU ini dia menyimpan bilangan integer. Juga floating point. Mungkin juga menyimpan bilangan real, floating point. Kalau integer namanya fixed point ya. Kalau real itu floating point. Nah, saking saking pentingnya ini ya. Ini maybe separate FPU. Jadi untuk beberapa komputer itu dia khusus menambahkan prosesor gitu ya.
pemroses namanya FPU. Ya. FET ini math coprocessor. Jadi ada prosesor tambahan dalam rangka mendukung operasi aritmetika ini. Ya gitu. Jadi ALU ini kan melakukan operasi aritmetika. Aritmetika itu apa namanya? Ya sangat penting banget gitu ya dalam apa namanya dalam proses komputasi itu. Saking pentingnya, butuh karena rumit ya, maka ada yang menambahkan khusus prosesor itu untuk operasi aritmetika saja gitu. Nah, komputer dulu zaman 486DX ya gitu. Bahkan sekarang mungkin komputer-komputer besar juga supaya pemrosesan grafik terutama ya, perhitungan yang rumit bisa cepat itu menambahkan prosesor sendiri, prosesor yang khusus untuk melakukan operasi aritmetika, nah, gitu ya. Gitu. Nah, blok diagram ALU secara sederhana ya, seperti ini. Jadi ALU ini sebenarnya inputnya cuma satu ya gitu, yaitu register gitu. Yang satu lagi ini CU ini sebagai kendalinya, pengontrolnya. Ini blok ALU, ini ada register. Nah, data itu masuk melalui register. Data atau operan. Jadi yang akan diproses itu masuk melalui register sini. Ini registernya ada dua, register A, register B gitu. Kenapa dua? Karena yang namanya operasi aritmetika itu akan membutuhkan dua operan dan satu operator. Maksudnya gimana? 1 tambah 2 contohnya. Nah, yang disebut operan itu 1 dan 2-nya. Berarti ada 2. Jadi perlu register A untuk menyimpan 1, register B untuk menyimpan angka 2 gitu. Itu operan datanya. Dan satu lagi operator gitu ya, gitu. Nah, operator itu disediakan oleh ALU sini, data masuk dari sini gitu, di luar register ini, dari register ini. Nah, jalannya operasi apakah itu penjumlahan atau ini dikendalikan oleh CU ini. CU yang mengendalikan operasi ini. Nah, setelah diproses hasilnya ke register lagi gitu. Gitu. Biasanya di register A gitu. Jadi operasinya di register A. Ini satu lagi flag apa? Flag ini untuk menunjukkan kondisi ALU setelah melakukan operasi aritmetika. Misalkan flag ini setelah melakukan operasi ALU, misalkan setelah melakukan operasi aritmetika, ALU itu isinya 0 atau minus atau tidak minus. Nah, ini di apa namanya? Ditunjukkan oleh flag ini. Seperti itu. Ini apa namanya? Ya, ALU ini ya. Bloknya seperti apa ALU itu isinya? Kita lihat nanti. Nah, ALU tadi menghandle bilangan integer atau bilangan fixed point. Nah, integer tentu saja dalam hal ini integer bukan integer desimal. Karena komputer itu menggunakan, ya prosesor ini menggunakan apa namanya biner, bilangan biner. Jadi only have 0 and 1 to represent everything. Artinya bahwa ALU ini merepresentasikan apapun dia menggunakan bilangan 0 dan 1. Yang kita kenal dengan binary digit ya. Nah, contohnya di sini positive number store in binary, misalkan ini bilangan 41. Maka yang tersimpannya adalah 001, 01, 001. Ini dalam biner. 8 bit ya, gitu. Seperti itu. Nah, kalau bilangan integer ini no minus sign, jadi tidak ada tanda minus di ini. Kemudian tidak ada tanda titik. Maksudnya tanda titik itu kalau misalkan floating point ya. 1,3 gitu ya. Di sini untuk bilangan integer ya nggak ada gitu, nggak ada titiknya. Gitu. Kemudian juga ada yang sign magnitude ya gitu. Bilangan bertanda. Ada juga komplement 2. Gitu. Untuk merepresentasikan integer ini ya, gitu. Jadi ada sign magnitude, ada komplement 2 gitu. Nah, apa itu sign magnitude? Nah, sign magnitude tadi bilangan bertanda ya gitu.
Nah, ini untuk menjelaskan kapan banyak gini. Komputer atau prosesor itu tidak kenal yang namanya positif negatif gitu ya, gitu. Nah, ini gimana caranya? Untuk mengetahui bahwa ini positif, ini negatif gitu, bilangan biner gitu ya. Nah, dengan sign magnetic ini ya, positif atau negatifnya ditentukan oleh bit paling kiri. Leftmost bit is sign bit. Leftmost bit is sign bit. Jadi bit paling kiri itu adalah bit tanda gitu. Di mana bit ini menunjukkan jika bitnya 0 paling kirinya, maka itu artinya positif. Contohnya ini, plus 18 ini 0. Ini berarti ini positif. Otherwise, jika 1 means negatif. Nah, gitu. Jadi kalau ininya 1 sini, maka ini artinya bilangan negatif. Contoh ini plus 18, kalau ini 1, ini berarti minus 18. Demikian juga plus 10. Ini 0, positif. Negatif ininya 1. Gitu. Itu sign magnitude ya. Jadi dia leftmost bit is sign bit. Jadi bit paling kiri itu adalah bit tanda. Nah, gitu. Tapi di sini ada masalah, katanya problem. Jadi perlu dipertimbangkan tentang tanda ya gitu. Dalam aritmatika gitu. Kenapa? Contohnya misalkan kalau bilangan 0, 0 itu kan ada nggak ada 0 positif atau 0 negatif gitu. Jadi sign magnitude ini bermasalah ketika menemukan bilangan angka 0 gitu. Kenapa? Karena di depan angka 0 tidak ada positif, tidak ada negatif gitu. 0 itu. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah komplement. Ya, gitu. Jadi prosesor atau komputer ini juga mengadopsi untuk aritmatika itu menggunakan namanya komplement. Komplement 2. Gitu. Jadi komplement itu ada dua, ada komplement 1, ada komplement 2. Gitu. Nah, yang disebut dengan komplement 2 itu adalah komplement 1 ditambah 1 gitu. Untuk apa? Nah, ini sebenarnya komplement 2 itu anggaplah minus gitu ya. Jadi minus itu dalam komputer itu dijelaskan dengan komplement 2 gitu. Contoh di sini plus 3 ya. Plus 3 itu kok ini kalau kita komplement 2 ini ya gitu. Sekarang kalau misalkan minus 3 gimana nulisnya gitu. Kalau kalau sign magnitude kan tadi bit paling kiri kalau 1 itu berarti minus gitu kan. Nah, sekarang kalau komplement 2 itu gimana gitu. Jadi tidak semua komputer menggunakan sign bit gitu. Sign bit gitu. Nah, kalau untuk komputer yang menggunakan bilangan komplement 2 ya, perhitungan komplement 2 nah sistemnya gitu, maka dia cara menjelaskan tentang atau melakukan proses perhitungan untuk pengurangan ya itu menggunakan komplement 2. Komputer-komputer sekarang, prosesor-prosesor sekarang itu menggunakan komplement 2 ya. Gitu. Jadi, komplement 2 dia tidak menggunakan bit ini ya, leftmost bit tidak. Tapi komplement 2 itu dia memanipulasi bilangan biner ini dengan cara mengubahnya ke komplement 1, kemudian menjumlahkannya dengan 1. Gitu. Itu artinya menjadi komplement kebalikannya. Gitu. Contoh nih, 3. Untuk menjelaskan angka ini 3 positif. Sekarang kalau yang 3 negatif gimana? Nah, caranya dengan melakukan dirubah menjadi komplement 2 gitu. Jadi plus 3 di komplement 2 kan maka dia akan menjadi minus 3 gitu. Ya, seperti itu. Halo, pernah dengar komplement 2? Pernah, Pak.
Hah, pernah dengar? Pernah, sih. Pernah, Pak. Pernah, Pak. Kenapa nih? Kok? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Pak. Ini Oke, Pak. siapa Muhammad Hamdan nih? Kok nggak bisa connect nih? Aduh, hang nih. Kan dulu ada. Oh, nah sekarang bisa. Ini siapa nih? Eka Imamul Mukhlisin. Kenapa ini ditolak ya? Multiple people want to join this call, tapi nggak bisa masuk. Tapi suara saya masih kedengaran? Masih kedengeran, Pak. Masuk. Terdengar, Pak. Ininya PDF-nya masih kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke. Iya. Ya, itu yang 2 orang tuh mencoba masuk nggak bisa masuknya ini. Hanya saya juga nggak bisa ngekliknya nih. Nah ini komplement 2 ya. Nah ini contohnya. Komplement 2 itu adalah komplement 1 ditambah 1. Jadi kalau untuk pengen tahu plus 3 itu minus 3 dari plus 3 itu seperti apa? Nah ini tinggal dikomplementkan satukan kemudian ditambah 1 ya. Gitu. Nah komplement 1 dari ini yang disebut komplement 1 itu adalah kebalikannya gitu. Jadi kebalikannya dari bit biner ini. Jadi kalau misalkan ini plus 3, 0001, 1, maka kebalikan dari 001 itu bitnya jadi gimana? Kira-kira? Ini kenapa ini? Oke, nah ya. Nah sekarang bisa. Oke, saya ganti ya. Gitu. Saya contohkan begini. Nah ini. Muncul notepad saya? Muncul, Pak. Muncul, Pak. Nah ini. Ya. Tadi plus 3 ya. Gitu. Plus 3 itu begini. Nah, komplement 1 itu adalah kebalikan dari ini. Gitu. Jadi komplement 1 itu kalau misalkan 0 itu jadi 1 gitu ya. Gitu. Jadi komplement 1 itu jadi ini 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Nah gitu. Ini. Gitu ya. Nah, komplement 2, tadi saya bilang apa? Komplement 2 itu adalah komplement 1 plus 1. Sehingga komplement 3 dari komplement 2 dari angka 3 ini 1101 tambah 1 hasilnya adalah ini. Jadi komplement apa? Komplement 2 dari 3 itu adalah 1 1 1 1 1 1 0 1. Nah ini. Nah, ini yang disebut dengan minus 3 itu ya, gitu. Seperti itu.
Nah, ini komputer lebih mudah mengerjakan seperti itu ya. Gitu. Nah, ini yang bawah nih. Ini plus 3, ini minus 3-nya ini kan 1, 1, 1, 1, 1. Gitu. Jadi komplement 1 ditambah 1. Ini dikomplement 1 kan jadi 1, 1, 1, 1, 0, 0 ditambah 1. Hasilnya jadi 1, 1, 1, 1. Seperti ini. Itu minus 2. Sekarang kalau angka 1, misalkan ini ya. Binair 1 kan ini. Komplement 1-nya jadi, nah ini. Ya. Nah, jadi 0, 0, 1, 1, 1, 0 kan? Tambah 1, jadi 1, 1, 1, 1, 1. Nah, ini minus 1-nya seperti ini. Kemudian minus 2, ya. 2 minus 2-nya seperti ini. Begitu. Ya, komplement 2. Coba kalau komplement 2 dari 5 berapa? Coba. Komplement 2 untuk bilangan 5, binair 5. Berapa? Satu, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Ya, gitu harusnya, Pak. Oke, kita nanti cek ya. Yang lain? Sama Pak, kayak Rafli. Yang lain gimana? Ada yang nggak ngerti nggak? Yang lain perhatikan nggak? Merhatikan. Perhatikan Pak. Dimatikan Pak. Oke, gitu ya. Gitu. Jadi caranya nggak perlu saya contohkan, nggak perlu. Nggak bisa ya? Bisa Pak, insya Allah Pak. Oke. Nah, sekarang apa namanya? Ini tuh untuk ngapain gitu ya? Ini tuh. Nah, sebenarnya untuk apa namanya tadi itu ya ini karena komputer ini sebenarnya tidak tidak mengenal pengurangan ya gitu. Jadi prosesor itu tidak kenal pengurangan, tidak kenal perkalian gitu. Nah, menurut komputer itu pengurangan itu adalah penjumlahan dengan komplement 2 gitu. Jadi kalau misalkan 3 kurang 1 itu sama dengan 3 ditambah komplement 2 dari 1. Nah, gitu. Ini saya lewat saja ya, biasa. Nah, ini ya. Jadi dengan komplement 2 itu digunakan untuk melakukan operasi pengurangan. Ini saya kan begini. Nah, komputer itu tidak mengenal ya. Tidak mengenal gini. 5 kurang 2 itu sama dengan 3, langsung nggak mengenal kayak gini ya. Jadi yang barangkali orang menulisnya apa namanya 2 misalkan di sini, kemudian langsung nulis misalkan di sini apa
0101, kemudian di sininya 0010 gitu ya. Langsung kurangi gitu. Jadi di sini misalkan 01 gitu ya gitu. Jadi ya ininya seolah-olah ini muncul 1 kurang 01 gitu ya. Ini diambil dari sini gitu ya, misalkan gitu. Ini gimana yang ngambil dari sini gitu ya gitu. Jadi kita langsung 0011 gitu. Nah ini tidak kenal kayak begini gitu ya. Betul, tidak mengenal seperti itu. Nah, menurut komputer, prosesor 5 kurang 2 ini adalah 5 ditambah komplement 2. Nah, ini komplement 2 ya. Jadi gitu ya. Saya nulis aja gini. Ditambah komplement 2 dari 2 gitu. Ya. Atau minus 2 gitu. Ini kalimatnya yang benar begitu ya. Gitu. Ya. Jadi 5 dikurang 2 itu adalah 5 ditambah komplement 2 dari 2. Atau bahasa ininya adalah tadi seperti tadi ya. Ini bahasa ininya ini sama dengan 5 ditambah seperti ini gitu. Contoh, misalkan gini. Ini 5 kurang 2. Kita tulis dulu. 5 itu adalah 0101 ya. 02. Ini ya gini. Nah, ini bukan begitu. Jadi ininya yang 2-nya ini dikomplementkan dulu. Dirubah menjadi komplement 2. Komplement 2 itu adalah komplement 1 plus 1. Sehingga ini dikomplement satukan dulu. 1101. Kemudian ini ya. Kemudian setelah itu ditambah 1. Jadi ini. Jadi ini komplement 2 dari 5 itu ini. Dari berapa? Bukan 5, dari 2 ya. Gitu. Sehingga sekarang tinggal dijumlahkan saja. 5 ditambah komplement 2 dari 2. Gitu. Kayaknya ini. Satu tambah 0, 1. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 0, ke atas 1, kemudian ini 0, nah, satunya keluar. Nah, 1 ini yang disebut dengan apa? Carry, ya gitu, atau bit overflow gitu. Ini disebut bit overflow 1 ini. Ini hasilnya 00113, 3 kurang 2, 5 kurang 2 itu kan 3. Tapi di sini ada 1 ya carry keluar dia. Kenapa? Karena bitnya lebih gitu. Ini kan perkaliannya, penjumlahannya, pengurangan 4 bitnya gitu. Gitu ya, gitu. Nah, di sini ada bit yang ini diabaikan ya gitu. Diabaikan dalam proses pengurangan. Tapi nanti kalau dalam proses perkalian ini digunakan ya gitu. Sehingga hasil dari 5 kurang 2 itu adalah ini. Bit satunya ini diabaikan. Yang kita kenal dengan bit carry ya gitu. Atau dalam pemrograman nyebutnya overflow gitu. Bit overflow gitu. Sampai sini. Bisa dimengerti? Bisa Pak, insya Allah. Siapa? Apa? Gitu ya. Oke. Yang lain bisa dimengerti?
Bisa Pak. Bisa Pak. Nggak ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada langsung ya gitu. Ke apa namanya? Nah, hardware-nya. Hardware untuk apa namanya? ALU ya. Untuk proses pengurangan itu adalah gabung dengan penjumlahan. Seperti ini. Ada dua register, register A, register B ya. Jadi untuk menyimpan operan A-nya dan operan B-nya. Kemudian ada komplementer yang tadi itu ya, menjadikannya menjadi komplement 2 itu. Di sini ada switch ya. Switch saklar. Jadi dia memilah ya, apakah yang hasil komplementer atau yang langsung ini yang melewati ke sini. Kemudian ada rangkaian adder, penjumlahan. Nah, di rangkaian adder itu kan ada bit apa namanya yang bitnya overflow tadi itu ya, dia di overflow kan gitu. Jadi disimpan terpisah gitu. Ini register A masuk akumulator ya, register B gitu. Nanti di sini apa di switch, apakah dilakukan operasi penjumlahan atau pengurangan. Ya. Kalau misalkan pengurangan berarti lewat sini ya, dikomplementerkan dulu. Kalau misalkan penjumlahan langsung ya ke sini. Kalau nilainya tidak apa namanya positif gitu ya, saklarnya. Jika yang harus melalui komplement 2, proses perubahan ke komplement 2, maka ke sini jalurnya. Kalau tidak langsung. Punten Pak, Ya ya. di saya slide-nya masih di notepad. Sama Pak, di saya juga. Oh, sorry. Ya. Sorry. Ya, benar. Sorry. Ya. Gitu ya. Nah ini. Seperti ini. Jadi ada dua register ya. Register untuk operan A untuk menyimpan data A, yang data 1, ya satu lagi untuk operan B-nya. Maksudnya tadi kalau kita mau melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan kan butuh dua data ya. Atau dua operan. Contohnya tadi 5 kurang 2 aja kan, 1 disimpan di register A, 2-nya misalkan di register B gitu ya, gitu. Kemudian ada operatornya, penjumlahannya gitu ya, gitu. Nah, kalau misalkan penjumlahan berarti dia langsung saja lewat sini. Kalau harus ada proses pengurangan berarti ada proses komplement 2 dulu ya, komplementasi perubahan ke komplement 2 dulu. Nanti di sini saklar switch pilih. Jadi yang masuk ke sini itu yang dari komplement 2 atau yang langsung. Nah, kemudian masuk ke adder lah, di sini dijumlahkan. Artinya apa? Bahwa yang dilakukan komputer adalah menjumlahkan gitu. Ya. Gitu. Seperti itu. Sudah tahu kan rangkaian adder ya? Sudah diajarin kan rangkaian adder? Adder itu kan ada dua, ada full adder, ada half adder ya? Di teknik digital? Iya Pak. Iya Pak, ada Pak. Ya. Iya Pak, ada. Oke. Nah ini digunakan di sini. Ya. Nah itu untuk penjumlahan dan pengurangan dulu, yes, gitu. Silakan, Abang tanyakan dulu sebelum masuk ke perkalian. Nggak ada ya, gampang ya. Penjumlahan, pengurangan ya. Gitu. Kembali lagi ke SD kan ya, gitu. Penjumlahan bit ya, oke, kita lihat nanti ya. Sekarang multiplication atau perkalian. Ini katanya kompleks ya, gitu, rumit gitu. Ya. Jadi work out partial product for each digit, ya gitu. Jadi dikerjakan secara apa namanya parsial, ya gitu.
untuk masing-masing digitnya. Gitu. Jadi maksudnya per digit ya, gitu. Terpisah. Take care with place value ya. Gitu. Jadi artinya di sini nilainya disimpan, ada penyimpanan, dijaga dulu ya. Gitu. Jadi artinya ada penyimpanan, kemudian ada yang namanya sebut replace ya, penimpahan juga gitu. Nah kemudian apa namanya add partial product, kemudian ada penyembelihan secara parsial. Nah ini seperti apa kita lihat di sini. Nah, ini contoh. Kalau kita misalkan mau melakukan perkalian ya, misalkan ini perkalian 11 kali 13 ya. 11 kali 13. 11 itu disebut dengan multiplikan ya. Jadi apa namanya? Yang dikalikan gitu. Kemudian apa? 13-nya itu multiplier atau yang pengali ya gitu. Jadi ini 11 itu adalah yang dikalikan, 13 pengali. Bahasa ininya adalah multiplicand. Yang ini multiplier. Nah, ini disebut partial product ini. Ya. Gitu ya. Jadi maksudnya ini ya, gitu. Nah, ini apa namanya? 1 kali 1 1, 1 kali 1 1, 1 kali 0 0, 1 kali 1 1. Ini disebut partial product. Kemudian 0 0 ya 0 0 0 terus seperti itu ya gitu. Nah, ini kita melakukan perkalian seperti ini ya gitu. Ini ngerti manusia gitu. Kalau diimplementasikan dalam di komputer atau di prosesor itu bagaimana? Prosesor gimana caranya bisa melakukan seperti ini gitu. Ya, gitu. Jadi ini ya perkalian manusia begini. Sekarang kalau misalkan prosesor gimana melakukannya gitu. Nah ternyata prosesor itu melakukannya dengan beberapa cara gitu ya gitu. Jadi menggabungkan, ada yang disebut dengan menjumlahkan, ada juga dengan pergeseran atau shift gitu. Tapi ini untuk bilangan fixed point ya, artinya bilangan integer. Ya, bilangan integer. Unsigned binary multiplication. Jadi perkalian biner unsigned, bilangan tidak bertanda. Artinya bilangan positif ya, integer, fixed point lagi gitu. Gitu. Jadi apa namanya? Ini multiplicand yang dikalikan ya. Masuk ke ini. Masuk ke rangkaian adder ya. Kemudian di sini ada proses pergeseran shift ya gitu. Ini terjadi looping. Blok diagramnya seperti ini ya. Hardware-nya gitu ya. Jadi ada shifter ya, penggeser, ada adder ya gitu. Kemudian ada variable register ya gitu. Nah, itu ini ya. Nah, kita lihat cara memprosesnya. Ini ada algoritmanya atau flowchart ini. Gitu ya. Sini. Jadi untuk proses perkalian 11 kali 12 itu dilakukan komputer itu melakukannya prosesor ini dengan seperti ini. Ini flowchart-nya. Di sini ada pengisian, ada variabel ya. Nah, di sini ada variabel sementara namanya C. Nah, itu tadi itu. C itu untuk menampung nilai carry ya gitu. Bilangan carry atau overflow tadi. Tadi kan waktu 5 kurang 2 kan ada bit yang lebih ya. Yang carry yang diabaikan. Nah, dalam perkalian ini bit ini tidak diabaikan tapi ditangkap oleh bit variabel carry, bit carry. Ini untuk apa? Nanti digunakan ya. Gitu. A adalah variabel penampung sementara ya.
partial product. Gitu. Kemudian apa namanya? Ini ya di awal antara carry sama partial product itu diisi 0. Kemudian apa namanya? Multiplicand ya diisi. Jadi maksudnya variabel M ini untuk menampung tadi yang yang dikalikan yaitu 11 multiplicand. Kemudian variabel Q ini menampung apa namanya? Nilai yang dikalikan. Dalam hal ini apa tadi? 13 ya gitu. Dan count ini untuk looping. Count-nya n. Nah, n ini ditentukan dengan jumlah bit. Kalau perkalian 4 bit berarti n-nya adalah 4 gitu. Kemudian masuk dicek. Ya, gitu. Cek apakah Q0 sama dengan 1. Jika iya, maka di sini variabel C dan A itu diisi ya. Jadi A dijumlahkan dengan M ya. Apa namanya? Produk parsial ini, variabel parsial ini dia dijumlahkan dengan multiplikannya, kemudian disimpan di A lagi. Jadi A ditambah 11 berarti ya. Kemudian disimpan di A lagi. Nah, bitnya kalau terjadi bitnya overflow, maka yang overflow-nya ditangkap oleh C ini. Ya. Kalau tidak berarti C-nya 0 tetap gitu. Jika sudah, maka dia akan masuk ke blok namanya pergeseran atau shift. Jadi tadi itu bitnya ini geser kanan. Jadi apa namanya? Variabel C, A dan Q ini digeser. Geser kanan, setelah itu count-nya berkurang 1. Nah, di sini yang dicek adalah count-nya. Apakah count-nya sampai dengan 0? Tadi kan misalkan kalau 4 di sini kurang 1 jadi 3. 0 ya tidak gitu kan. Kalau tidak dia balik lagi, putar lagi. Cek lagi di sini. Apakah Q0 sama dengan 1? Terus begitu ya. Jika tidak maka langsung digeser, di shift gitu. Kemudian pengurangan counternya lagi, kemudian dicek lagi counternya. Sampai ininya terus looping terus sampai ininya apa namanya? Variabel counternya bernilai 0. Nah, hasilnya nanti tersimpan di ini, di variabel A dan Q gitu. Seperti itu. Nah, untuk ilustrasinya, nah ini di sebelah ini. Gitu ya. Gitu. Dulu Anda pernah belajar ini enggak? Pernah, Pak. Pernah ya? Iya. Gitu. Diajarin sama siapa? Pak Mupid ya? Sama Bapak. Oh, sama saya gitu. Iya. Emang arsitektur Anda dibelajar ini sama saya? Enggak, Pak. Semester kemarin tuh pas semester 3 kalau nggak salah. Jadi kelas A itu teh sama Pak Mupid, kelas B kalau nggak salah sama Bapak. Oh, gitu. Oh, iya. Oke. Jadi anak ini sudah ngerti ini ya? Insya Allah, Pak. Insya Allah tapi harus di ini lagi, Pak. Harus dipahami ya. lagi. Oke. Oke, kita ulang lagi kalau gitu ya. Ya, ini supaya kelihatan saya perkecil ya gitu. Kelihatan ininya dua-duanya gitu. Nah, ini ya gitu. Oke, semua lihat ya. Di sini sebentar. Ini ada Pananang nanya dulu. Bentar ya.
Air, Mam. Air, Mam. Udah tadi, udah. Bentar ya, ini ada. Oke. Kita lanjutkan ya ini. Anda lihat di situ apa namanya? Di sini awal bahwa CA diisi dengan 0. Maka di ini CA diisi dengan 0 ya gitu. A itu variabel sementara ya, partial product. Dia disesuaikan dengan jumlah bit yang apa namanya dari multiplikan atau multiplier itu 4 bit. Kalau 4 bit maka A pun 4 bit. Kalau C karena dia mengandung bit carry cuma 1 ya berarti 1 bit saja. Gitu ya. Anda di sini jadi ini 0 1 0 gitu ya gitu. Kemudian M diisi multiplikan. Jadi M-nya diisi multiplikan tadi 11. 11 itu kan dalam biner adalah 1011. Gitu. Kemudian Q multiplier. Multiplier itu pengali ya. Tadi 13. Maka ini diisi. Ini ngapain sih? Ini adalah untuk mensimulasikannya gitu ya, gitu. Jadi ini 1101 itu 13 multiplier. Ya, seperti ini. Nah, sudah ini. Jadi yang pertama count diisi N. Count itu diisi N, ini adalah N jumlah bitnya. Karena ini 4 bit, maka N berarti 4. Ya, gitu. Seperti itu. Kemudian apa namanya? Dimulai ya gitu. Masuk ke sini. Cek apakah Q0 sama dengan 1? Nah, gitu ya. Yang mana Q0? Yang ini ya. Gitu. Jadi bit ke 0 itu ini. Bit ke 0, ke 1, ke 2, ke 3 gitu kan? Ya. Di sini kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 gitu. Gitu ya. Cek. Apakah Q0 sama dengan 1? Bukan ini? Iya, sama dengan 1, Pak. Kalau iya berarti larinya ke sini ya. Jika iya, sekarang A itu diisi A plus M. Jadi A ini diisi A plus M. A ini kan tadi 00. Diisi dengan M. A dijumlahkan dengan M. Jadi A ini dijumlahkan dengan M, hasilnya kan M kan ya. Sehingga A ini isinya adalah 1011. Kenapa? Karena A tadinya kan kosong. Jumlahkan dengan 1011. Ya berarti hasilnya 1011 gitu. Ya, gitu. Yang lainnya bagaimana? Tetap ya. Kan nggak diapa-apain. Di sini yang apa? Yang dikan perubahan adalah ini. C ngapain? C tidak perubahan ya, tetap aja 0 gitu. Kenapa? Karena bitnya ini tidak overflow. Jadi 0 1 0 1 1 gitu. Yang ini tetap 1101 1011 gitu. Nih. Kemudian masuk ke blok ini. Blok ini shift C aki. Nah, sekarang sudah ini digeser di shift gitu. Tapi yang digesernya nggak semuanya, cuman C, A, sama Q aja. Jadi C, A, sama Q aja 3 ini. Jadi yang ini digeser. Sehingga jadi begini. Satunya pindah ke sini, yang 0 ini pindah ke sini, 1 pindah ke sini, 0 pindah ke sini, 1 ke sini, ini 1 pindah ke sini. 1 ke sini, 1 ke sini, 0 ke sini. Sudah sampai situ yang digesernya. Gitu ya. Gitu.
Sampai sini bisa mengerti? Sampai geser nih. Bisa, Pak. Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, sudah geser, kemudian count-nya berkurang 1. Tadi count-nya kan 4 kan, sekarang jadi count-nya 3. Kemudian dicek, apakah count sampai dengan 0? Tidak, tidak berarti balik lagi ke sini. Ke atas. Nah, jadi posisi apa? Posisi di sini ya. Posisi di sini. Gitu. Posisi di sini, ini lagi. Cek lagi sekarang. Apakah Q sampai dengan 0? Sampai dengan 1? Tidak. Tidak. Kalau tidak berarti dia ke sini. No. Ya. Ya, ke sini. Maka langsung ini kan tadi sudah gede, langsung digeser lagi sekarang. Yang ini digeser lagi. Sehingga hasilnya begini. Ya, ini 0 pindah ke sini, 1 ke sini, 0 ke sini, 1 ini ke sini, terus gitu ya. Hingga hasilnya ini. Gitu. Seperti itu. Nah, sudah digeser, count-nya berkurang lagi. Count-nya tadi kan ini 3, sekarang kurang 1 lagi, jadi tinggal 2. Gue dicek lagi. Count sampai dengan 0? Tidak. Nanti dia balik lagi, muter lagi. Gitu ya, sini. Nah, sekarang posisinya ada di sini ya, gitu. Nah, oke, sekarang cek lagi. Apakah Q sama dengan 1? Ya. Ya, ini kan. Berarti sekarang jumlahkan lagi. Jumlahkan A ini ya. Ini kan A tambah M. Jadi ini A ini jumlahkan dengan ini. 0, 0, 1, 0 dijumlahkan dengan 1, 0, 1, 1. Hasilnya simpan lagi A. Sehingga hasilnya adalah 1, 1, 0, 1. Gitu. Jadi 1, 1, 0, 1 adalah penjumlahan dari 0, 0, 1, 0 ditambah 1, 0, 1, 1. Ini. Ini untuk proses yang ini ya. C, A plus M gitu. Yang kayak ini tuh. Gitu ya, gitu. Ini yang ininya masih tetap. Jadi isinya ini 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1. Pas penjumlahan. Nah, sudah di-add, kemudian di-shift ya. Ini tadi sudah diizinkan baru masuk blok ini. Blok shift CAQ lagi. Jadi ininya digeser lagi. Jadi ini geser sekarang satu ke sini gitu ya. Hingga akhirnya seperti ini. Sudah digeser, ini lagi. Count-nya kurang 1 lagi, jadi tinggal 1. Tadi kan 2. Apa count sama dengan 1? 0? Tidak, balik lagi. Balik lagi. Ya, di sini. Sudah balik lagi, dicek lagi. Apakah Q0-nya sama dengan 1? Halo? Ya, Pak. Ya. Kalau ya berarti ke sini ya. Ya. Nah, sekarang jumlahkan lagi. Anda perhatikan ini. Perhatikan ini. Yang itu sekarang dijumlahkan antara A dengan M. 0110 dijumlahkan dengan 1011. Nah, ini hasilnya jadi overflow. Hasilnya adalah 10001 gitu. Nah, yang tersimpannya 4 bit itu di A. Yang bit overflow-nya masuk ke C, ke bit carry. Nah, gitu. Sehingga begini, 1001 1111 gitu. Begitu. Ya. Terakhir itu. Nah, kalau sudah ini sudah dijumlahkan begini, di sini kan ya. Dijumlahkan masuk ke blok ini. Sekarang digeser. Yang ini tadi digeser kanan. Jadi ini satu pindah ke sini, 0 sini, ini satu pindah ke sini. Hingga akhirnya begini. Nah, ini sudah
sudah digeser, count-nya kurang 1. Tadi kan count-nya 1 ya. Dikurang 1 jadi 0. Apakah kalau sama 0? Ya. Kalau ya berarti selesai. Nah, hasilnya adalah tersimpan di A dan Q. Jadi hasilnya adalah ini. 100 1111. Ini adalah 11 kali 13 adalah berapa? 144 ya. 143, sorry ya. Seperti itu. Nah, kalau dibuat biner, 143 itu ini 1000 1000 1111. Begitu. Ya. Jadi prosesor melakukan proses perkalian tuh seperti ini. Untuk perkaliannya fixed point-nya, bilangan integer gitu. Unsigned, tidak bertanda. Silakan, sampai sini dulu. Ada yang bertanyakan? Ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Masih belum ngerti, Pak, itu yang shift yang pertama itu yang pergeseran yang A0101 itu dari mana ya, Pak? Angka binarnya. Yang pertama sebentar. Yang tadi, Pak. Kenapa jadi gelap ini sebentar ya? Oh, salah. Kok malah yang ini? Nah, ini. Yang mana? Itu, Pak, yang shift yang pertama yang di 0101 itu dari mana ya, Pak? Ini? Nah, dia, Pak, yang itu. Oke. Ada yang bisa menjelaskan? Coba. Izin menjelaskan boleh Pak? Ya, silakan. Kan pertama ya Tok, izin jawab gitu. Di yang pas penambahan di add ya di atasnya itu tuh kan A-nya bernilai 1011. Udah kayak gitu di flowchart juga kan kalau udah ditambahin A tambah M itu si C A-nya itu digeser gitu, Ya. di shift. Nah, gesernya kemana? Yang pertama kan awalnya C-nya 0 tuh. C-nya 0, nah A-nya pun yang dari 0 yang C itu masuk ke A. Ke sana. Nah, terus yang A-nya yang di atas 1 masuk lagi ke yang kedua 1. Kemudian yang 0 pun ke sana, ke bawah lagi. Yang 1 ke bawah lagi. Terus yang 1 terakhir di A itu masuk ke Q. Nah, yang lainnya tinggal yang 110 dimasukin lagi ke Q. Nah, yang satunya, yang 1 di Q kan mengalami pergeseran. Otomatis kayak dia tuh kebuang lah gitu. Soalnya ada pergeseran dari yang C itu. Yang dari 0. Oke, ya, good. Betul. Gimana? Bisa dimengerti? Oke, Pak, bisa, Pak. Nanti saya terang lagi, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Good. Yang lain gimana? Bapak, saya izin bertanya. So. Ini kan Pak untuk
jumlah bit yang berada di A itu menyesuaikan sama jumlah bit yang ada di Q sama M. Ya. Nah, rata-rata di soal Arkom pun jumlah bit antara Q sama M tuh sama Pak gitu. 4 sama 4, 5 Ya. sama 5. Nah, bagaimana kasusnya kalau Q-nya itu sama dengan 4 bit, M-nya sama dengan 5 bit. Berarti di A yang pertama itu nyesuaiin sama Q atau M? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau misalkan salah satu 5 bit, berarti yang dilakukannya adalah 8 bit. Menggunakan perhitungan 8 bit. Kebayang? Baik, Pak. Jadi Q sama M-nya pasti bakal sama ya, Pak ya? Jadi nanti Ya. jumlahnya tetap 8. Ya. Jadi gini, kalau misalkan salah satu misalkan melebihi dari 4 bit, 4 bit itu kan artinya maksimalnya nilainya 15 ya? Betul? Betul, Pak. Nah, berarti kalau begitu nama 1, 16, 17, itu sudah nggak bisa digunakan lagi. Ya. Maka, jadi harus biner, perhitungan itu kan kelipatannya biasanya kelipatan 4 ya. Jadi nggak ada 5 bit, 6 bit. Jadi kalau sudah 4 bit, begitu nilainya lebih dari 4 bit, maka akan digunakan jumlah bit yang lebarnya berapa? 8. Gitu. Ya, Pak, dimengerti. Makasih, Pak. Ya, gitu ya. Good. Jadi nanti kalau gimana itu perkaranya? Berarti ini rubah, bukan 4 bit lagi. Jadi menggunakan yang 8 bit. Ya, gitu. Kalau C-nya mah tetap 1, yang lainnya jadi 8 bit ini. Kalau nilainya di atas 15 gitu. Ya, gitu. Good. Yang lain gimana? Ngerti apa yang dibicarakan ini? Yang lain? Merhatikan tidak ini? Reja, Iya Pak, ada Pak. Fadli, Iya Pak, ada. Ngerti Pak. Tegar? Hadir Pak, ada Pak, memperhatikan. Itu ya, itu. Yang lainnya ada ya? Iya Pak. Oke. Ada Pak. Ya. Ada Pak, ada. Nah, sekarang itu ada sebagai latihan kerjakan ya. Ini nanti ya 17 kali 11, 10 kali 10, 12 kali 9 ya. Ada gitu. Nah, ini sebenarnya sudah ada di handout ya. Ini yang tadi ya ini. Jadi saya buat satu ini supaya gampang nih. Supaya ini jadi gitu ya. Ada contoh hasilnya ini. Nah, itu apa namanya? Yang tadi itu adalah kalau positif fixed point gitu ya. Artinya integernya tidak negatif gitu. Bagaimana kalau negatif? This does not work. Nah, ini secara kejam. Tidak bekerja, tidak bisa karena yang tadi itu kalau digunakan untuk yang bilangan integer negatif gitu. Tapi dia memberikan solusi. Solusi satunya convert ke positif saja katanya jika perlu gitu ya. Gitu. Ya, gitu. Kalikan seperti di atas. Nah, jika tandanya berbeda gitu ya, jawabannya adalah negasinya. Nah, seperti itu ya. Nah, solusi kedua, pakai algoritma ini, put gitu. Nah, kalau yang negatif paling aman pakai algoritma put ini gitu. Perkalian negatif tuh. Ini ya. Silakan nanti Anda coba ya algoritma put ini. Jadi di sini ada kalau algoritma put itu yang dicek itu bitnya 2 bitnya. Jadi bit 0 dan 1-nya. Kalau tadi kan cuma bit 0-nya saja. Di sini ada pengecekan bit ke 0 dan bit ke 1. Tetap ya, yang dicek adalah bit multiplier. Ya, gitu. K0 multiplier. Gitu ya, gitu. Jadi pengalinya ya, gitu. Seperti itu. Nah, di sini seandainya 01 maka ke sini, jika 010 ke sini gitu ya, gitu. Kemudian ini ada 3 pilihannya. 0 ya kan emang ada 01, 10 dan
11 atau 00 ke sini larinya. Ya. Seperti itu. Itu untuk apa namanya bilangan integer negatif. Jadi pakai algoritma Booth ya, solusinya ada 2 tadi. Ada yang solusinya dikonversi, kemudian apa namanya hasilnya dinegasikan. Nah, ini algoritma Booth ya. Bisa Anda pelajari saja ini ya. Ini ada Q0, Q1 ya di sini. Q1-nya ini. Nah, itu apa namanya perkalian gitu ya. Lanjut ke pembagian. Nah, ini pembagian gimana? Nah, ini lebih kompleks lagi kata daripada perkalian ya gitu. Iya, Alu melakukan pembagian ini berarti tambah rumit lagi. Negative number are really bad katanya gitu. Jadi bilangan negatif sudah pembagian ini lebih parah lagi gitu ya gitu. Apalagi berbasis based on long division. Apalagi kalau misalkan ya ininya menggunakan ya panjang gitu ya ininya gitu. Jadi sangat-sangat rumit gitu. Tapi buktinya bisa dilakukan, bisa berhasil gitu ya gitu. Tapi cukup lama prosesnya. Nah, ini contohnya ya pembagian itu kalau manusia begini kan. Ya, cara pembaginya gitu. Pembagi ini yang dibagi. Kemudian ini adalah hasilnya, gitu kan? Gitu. Atau bagi ini gitu ya, gitu. Ini disebut parsial ya. Kemudian ada sisa ya, gitu. Parsial, sisa, remainder, sisa, terus seperti itu. Ini pembagian manusia ya, gitu. Nah, ini kebetulan dalam bentuk biner. Ya. Nah, untuk menjalankan ini, bagaimana? Ini kalau begini kan komputer bingung gitu. Nah, untuk komputer ini sudah dibuat algoritmanya seperti ini. Unsigned, dan ini pun untuk yang bilangan positif ya ini. Pembagian positif, unsigned binary division. Anda tinggal jalankan saja ini. Begitu. Ada flowchart-nya. Ya, saya lewat-lewat saja ya. Anda silakan mencobanya. Nah, ini sekarang bagaimana tadi? Itu bilangan fix ya, bilangan integer. Bagaimana kalau misalkan bilangan real? Nah, ini lebih rumit lagi gitu. Number with fraction. Jadi maksudnya bilangan real itu adalah bilangan dengan pecahan ya. Ini could be done in purely binary. Jadi apa namanya? Dalam biner pun pecahan pun bisa dilakukan. Tapi ini hanya terbatas hanya untuk yang belakangnya angka 5, 10 ya. Kayak ini. 100.1010. Ini kalau dibuat dalam desimal nilainya adalah ini 91625. Ya. Jadi kalau belakangnya 25, 50, 100 ini bisa. Bilangan biner bisa menjelaskannya. Kenapa? Karena ini kalau di belakang ini kan kalau sebelum titik ini artinya 2 pangkat 0. Yang satu ini ya 1001, yang satu ini 2 pangkat 0. Ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3. Nah, kalau yang ini ya, ini adalah makanya berarti ini 2 pangkat minus 3 ya, 2 pangkat minus 1, 2 pangkat minus 2, minus 3, minus 4. Nah, gitu. Jadi ini 0, 1, ini 1, minus 2, minus 3. Dan seterusnya. Nah, kalau ini 10, 11, jadi paling banter ini nilai belakangnya adalah kalau nggak 5 ya kosong gitu. Ya. Jadi kelipatan 5 paling bisa digunakan. 25, 50, 75, 100. Nah, yang belakang-belakangnya seperti itu bisa dijelaskan dengan bilangan biner. Contohnya misalkan 1,25 itu bisa kita jelaskan dengan bilangan biner. 1,25 itu berarti 0001 titik 25 itu adalah 10. Nah, gitu. Ya. Kebayang?
Halo? Kebayang, Pak. Gitu. Jadi kalau ada titik bilangan koma pakai biner sama itu 25, 50, 75, 100 itu bisa ya dengan bilangan biner. Tapi kalau misalkan 3, 2 ya, 1, itu nggak bisa ya. Seperti itu. Ya, itu. Nah, what is the binary point? Di mana titik di binernya? Ini tadi ya, gitu. Ini ada fix, ada yang tidak fix. Ini kalau fix terbatas ya, gitu. Ini kalau kita pecah bilangan floating point itu ini ya. Format ininya. Ini format data dalam memori ya, gitu. Atau ini. Kan kalau ada format instruksi, ada format data. Kalau format instruksi dibagi dua, ada apa? Ada opcode, ada operan atau address. Nah, kalau format data itu adalah ini namanya magnitude ya. Ini dibagi dua juga. Ini yang tiga ya. Yang paling ini disebut dengan bit sign ya. Yang ini eksponen, yang ini bit signifikannya. Seperti itu. Contohnya seperti apa ini? Nah, ini. Contohnya nih 1,638125 kali 10 kali 2 pangkat 20. Ya. ini ya. Di sini. 0 ini menunjukkan apa? Positif negatifnya itu. Ini 20, 1001, 0011. Ini 20 ya. Gitu. 2 pangkat 20. Ini ini apa namanya? Signifikannya ya, gitu. Ini yang ini sorry ya. 10, 100. Ini adalah 20 ya, gitu. 2 pangkat 20. Gitu. Jadi ininya dibagi seperti ini. Jadi rumit banget ya, gitu. Nah, kemudian apa namanya? Di sini bilangan untuk yang floating point ini masih menggunakan juga sign magnitude ya. Jadi untuk mantisanya di belakang komanya ini. Ya, ini disimpan menggunakan komen 2. Kemudian eksponen atau pangkatnya tadi apa? Ya, gitu. Disimpan tadi di ini ya, gitu. Di mana namanya? Di bit yang ini. Jadi 8 bit exon field ya, kemudian ini ya ranknya dari 0 sampai 255 gitu. Seperti itu ya, gitu. Kemudian ini bit apa signifikannya. Begitu. Ya, ada apa namanya? Nah, di sini nanti ada istilah akurasi ya gitu. Jadi gini, setiap prosesor itu belum tentu akurasi ya gitu. Ada yang 32 bit akurasinya ya gitu. Apa akurasinya misalkan ada yang sampai 23 bit ya. Jadi tidak sama gitu. Salah satu yang menyebabkan prosesor harga berbeda itu ya dari salah satu akurasinya. Maksudnya begini. Anda misalkan coba hitung pakai kalkulator ya. Misalkan berapa? Sekian kali sekian yang ada komanya. Nah, coba misalkan bandingkan kalkulator 1 dengan 2 dengan komputer gitu. Ya. Apakah sama atau tidak gitu. Sekian bit belakang komanya gitu. Jadi ada batasnya. Ya gitu. Kalau yang canggih gitu ya, artinya yang benar-benar komputer yang bagus itu, prosesor yang bagus itu dia ya sampai 64 bit di belakang koma itu, 64 digit atau 32 digit itu benar gitu ya gitu. Sedangkan kalkulator kita mungkin benernya cuman
berapa? Cuma 3 digit, 4, 5, atau 6 digit gitu ya, gitu. Benar. Tapi sudah digit ke 7 ke 8 itu bisa jadi ngaco gitu ya, gitu. Seperti itu. Jadi makanya kalau perhitungan di apa namanya untuk yang sensitif ya kayak di PTDI itu untuk menghitung misalkan apa sayap katanya itu pakai komputer mainframe yang gede ya gitu. Jadi untuk menjamin bahwa perhitungan di belakang koma itu ya benar gitu. Jadi tidak pakai komputer biasa. Komputer biasa sekian digit belakang koma itu belum tentu benar. Ya, begitu. Makanya negara-negara apa namanya kita apa namanya ya komputer-komputer canggih itu yang memiliki biasanya negara-negara didaya ya gitu. Tapi perhitungannya sangat ini banget. Sehingga ini kan ini floating point ini butuh apa namanya butuh prosesor tambahan gitu. Di awal pertemuan saya jelaskan bahwa komputer itu apa? Ada mikro, ada mini, ada mainframe, ada superkomputer. Gitu. Indonesia belum punya superkomputer ya gitu. Hanya gitu. Tapi hasilnya punya kayak pesawat tempur itu sudah masuk superkomputer, tapi superkomputernya sendiri kayaknya belum punya gitu ya gitu. Nah, ini salah satunya dari apa namanya? Keakurasian ya, akurasi dari perhitungan. Jadi yang rumit perhitungan apa ya? Aritmetika ini, pembagian ya, floating point gitu. Begitu ya. Kalau kita pengukuran kan misalkan 0,1 itu besar ya. Gitu. Dari sekian senti atau dari sekian apalagi ini atau dari sekian mili itu 0,1 mili itu menurut ini gede gitu ya. Bisa berbahaya kalau apalagi kalau saya tidak salah dengar itu ya, kalau misalkan untuk pesawat sayap itu kalau misalkan ada tekanan angin itu kalau kita hitung dengan 0,1 oleh kita mungkin nggak seberapa, tapi bagi ini itu berbahaya katanya gitu ya. Jadi harus 0,1 sekian ya. Ininya itu apa? Telitiannya itu. Jadi presisi banget gitu ya. Nah, begitu ya. Ini saya kira cukup ya, tidak sampai detail banget hal ini gitu ya. Karena ini masih banyak ya ininya. Nah, ini algoritmanya ada. Kalau Anda pengen, ya bisa Anda eksplorasi saja di handout ini ya gitu. Bagaimana perkalian floating point itu. Seperti itu. Oke, begitu ya. 9.30, 11 ya lumayan ya. Apa namanya? 1 jam setengah ya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Tidak ada sepertinya, Pak. Nah, kalau tidak ada, kerjakan yang tadi ya. Kerjakan yang tadi ya. Tadi kan di yang itu ada soalnya ya. Gitu. Ya, Pak. Oke, gitu. Tiga-tiganya ya. Baik, Pak. Kalau mau diskusinya lagi ya bisa melalui grup WA saja ya. Tuh, saya standby sampai jam 12. Ya, Anda bisa ini kita diskusi di grup WA. Oke. Itu saja ya. Gagal Meet-nya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.